Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lana Seni dan teman saya Muhammad Khairul Hidayat. Di sini kami akan mempresentasikan presentasi program kami, yaitu dengan judul klasifikasi teks Twitter abusive dan hate speech bahasa Indonesia dengan metode word effect. Next. Ya, untuk bagian abstrak, penelitian ini menggunakan metode word effect untuk mengklasifikasikan teks Twitter berbahasa Indonesia yang mengandung konten abusive dan hate speech. Nah, model klasifikasi teks tersebut menggunakan word effect berhasil mengidentifikasi konten tersebut dengan akurasi yang baik. Penelitian ini juga memberikan wawasan tentang karakteristik dan pola bahasa yang terkait dengan konten abusive dan hate speech dalam bahasa Indonesia. Dan dengan diharapkannya penelitian ini dapat membantu dalam penanganan pencegahan konten negatif di media sosial, khususnya yang berbahasa Indonesia. Lalu untuk bagian pendahuluan, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model klasifikasi teks menggunakan metode word effect dalam bahasa Indonesia untuk mengidentifikasi dan membedakan konten abusive dan hate speech pada aplikasi sosial media yaitu Twitter. Dengan menggunakan word effect, model dapat mengenali pola bahasa yang terkait dengan konten tersebut sehingga tweet-tweet yang masuk dapat diklasifikasikan secara akurat, dan diharapkan penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi dalam penanganan konten negatif di platform Twitter yang berbahasa Indonesia serta melindungi pengguna dari dampak yang merugikan akibat hate speech dan konten abusive ini. Metode penelitian. Pada bagian metode penelitian ini mengumpulkan data tweet dari Twitter yang berisi konten-konten abusive dan hate speech. Data ini kemudian diproses melalui tahapan praproses termasuk tokenisasi, penghapusan tanda baca, penghapusan kata-kata yang tidak relevan, dan normalisasi teks. Selanjutnya dilakukan ekstraksi fitur menggunakan pendekatan BW atau back of word yang mempresentasikan dokumen sebagai himpunan kata-kata tanpa memperhatikan urutan atau struktur kalimat. Next. Nah, mungkin selanjutnya bisa dijelaskan oleh Mas Hoirul. Baik, yang pertama di sini ada pengumpulan data. Data konten abusif dan hate speech dalam bahasa Indonesia dikumpulkan dari Twitter dan disimpan dalam bentuk format Excel atau CSV. Data ini diperoleh melalui sumber Kaggle. Pastikan data yang dikumpulkan mencakup berbagai variasi konten abusif dan hate speech yang memadai. Untuk yang kedua, yaitu tahapan pemrosesan data. Sebelum dapat digunakan dalam model klasifikasi, teks Twitter perlu melalui pemrosesan. Beberapa langkah pemrosesan yang dapat dilakukan adalah tokenisasi, penghapusan tanda baca, penghapusan kata-kata yang tidak relevan, dan normalisasi teks. Yang ketiga, di sini ada ekstraksi fitur. Fitur-fitur teks yang relevan perlu diekstraksi untuk digunakan dalam model klasifikasi. Salah satu teknik representasi teks dasar adalah backward yang mempresentasikan dokumen sebagai himpunan kata-kata yang terdapat di dalamnya, tanpa memperhatikan urutan kata atau struktur pada kalimat. Untuk hasil dan pembahasan, di sini ada dua, yaitu back of word sama word to fact. Yang pertama, back of word dilakukan proses pembobotan menggunakan metode BW untuk mewakili teks sebagai vektor berdasarkan frekuensi kemunculan kata-kata dalam dokumen. Setiap kata dalam dokumen dihitung frekuensi kemunculannya, dan setiap dokumen direpresentasikan sebagai vektor BW yang memuat informasi frekuensi kata-kata. Untuk yang kedua, yaitu word to fact, dilakukan klasifikasi menggunakan metode word to fact. Model word to fact telah dilatih sebelumnya menggunakan teks Twitter berbahasa Indonesia untuk menghasilkan representasi vektor kata.
Setiap kata dalam vektor BW yang dihasilkan pada tahapan sebelumnya dicari representasi vektornya dalam model word2vec. Nah, untuk tabel word2vec ini adalah hasil dari dari model yang telah dilakukan, yaitu di sini adalah label, yaitu pencarian positif, negatif, atau yang head speech atau non head speech, kemudian untuk tweet, precision, recall, sama advanced score, kemudian untuk yang akurasi. Untuk yang positif, di sini precision-nya didapatkan 0,0, recall-nya 0,0, sama advanced score-nya 0,0. Untuk negatif, di sini precision-nya didapatkan sekitar 0,63 sekian, recall-nya 1,0, advanced score-nya 0,77 sekian. Untuk akurasi didapatkan 0,635 sekian. Untuk kesimpulan, hasil penelitian menunjukkan bahwa metode word2vec menghasilkan akurasi yang lebih tinggi dibandingkan BW. Word2vec menggunakan representasi vektor kata yang mencerminkan hubungan semantik dalam teks, sehingga mampu memahami dan membedakan konteks dengan lebih baik. Representasi ini mempertimbangkan konteks dan makna kata, memungkinkan pengenalan pola bahasa yang lebih kompleks, dan memberikan hasil klasifikasi yang lebih akurat. Meskipun demikian, pengguna word2vec memerlukan sumber daya komputasi dan data yang lebih besar, serta penyesuaian parameter dan pemilihan model yang tepat untuk mencapai hasil optimal. Sekian dari kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.